Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Nah, berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Yang pertama ada apa? Nah, kegunaannya yaitu menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Nah, yang kedua, di mana? Kegunaannya yaitu menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Yang ketiga, kapan? Kegunaannya yaitu menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Yang keempat, siapa? Nah, ini kegunaannya yaitu menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Lalu yang kelima, terakhir, mengapa? Nah, kegunaannya menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh soalnya, mengapa tokoh dalam puisi tersebut bersedih? Nah, itu ya, tadi kata tanya beserta kegunaannya ya. Kata tanya tersebut bisa dijadikan kalimat tanya ya. Seperti di contoh ini ya. Nah, sekarang jenis-jenis alat ukur panjang. Ingat kembali tentang berbagai alat ukur panjang yang telah kita pelajari sebelumnya. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ayo pelajarilah kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Di sini ada penggaris, ada meteran bahan, lalu ada meteran roll kecil dan meteran roll besar. Nah, kegunaannya untuk penggaris tadi mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya buku tulis ya. Lalu berikutnya, meteran bahan digunakan untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Lalu tadi ada meteran roll besar dan meteran roll kecil, yaitu untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau lokasi, misalnya denah rumah dan ruang tamu. Nah, sekarang ada soal, ini juga ada di buku pena ya. Ini ada nama benda, ada lemari pakaian, buku tulis, celana, papan tulis, dan jendela kelas. Nah, yang diukur itu untuk lemari pakaian, tinggi lemarinya. Nah, itu pakai alat ukur apa? Nanti ditulis di sini ya. Ditulis di buku pena masing-masing juga bisa ya. Lalu yang kedua itu buku tulis. Buku tulis itu yang diukur lebar buku tulisnya. Nah, kalau mau mengukur lebar buku tulis itu pakai alat ukur apa? Penggaris, apa meteran bahan, atau apa roll kecil atau roll besar tadi ya. Lalu ada celana. Nah, celana itu yang diukur lingkar pinggangnya. Lalu alat yang untuk mengukurnya itu apa? Penggaris atau meteran bahan ya. Lalu yang keempat papan tulis. Nah, papan tulis itu yang diukur panjang papan tulisnya ya. Alat ukurnya itu pakai apa ya. Lalu yang jendela kelas juga panjang jendela. Kalau mau mengukur panjang jendela itu pakai meteran yang mana ya. Nah, sekarang mengidentifikasi koordinasi gerak. Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan. Contohnya, perpaduan antara gerak tangan dan kaki. Perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak. Ya, diingat-ingat, gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Nah, ini contohnya ya. Ini menarik koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan kepala ya.
Ini ada tangannya diangkat ke atas dan ke bawah. Lalu, apalagi ini kakinya. Iya, ini geser ke kanan dan ke kiri. Lalu kepalanya, iya, menunduk ya. Menunduk ke kanan dan geleng ke kanan dan ke kiri. Nah, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk tugas tematik tadi ya, yang matematika ya, di Bu Pena ada ya. Sudah, Bu Indi tunggu tugasnya. Dan jangan lupa tugas tahfidz juga, hafalan dan nulis Quran surah apa? Al-Bayyinah. Ya benar. Nah, itu semua Bu Indi tunggu tugasnya tidak lebih dari jam 12 malam ini ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.